Hampir sebulan sejak Dr. Aulia Lestari ditemukan tewas di kamar kosnya pada 12 Agustus lalu, sampai sekarang polisi belum menetapkan satu pun tersangka. Hingga akhirnya ibunda mahasiswi PPDS Anestesi Undip itu melaporkan kasus kematian putrinya Dr. Aulia ke Polda Jateng pada Rabu siang didampingi kuasa hukum dan tim Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Dalam laporannya, kuasa hukum keluarga menekankan almarhumah Dr. Aulia bukan meninggal karena bunuh diri. Hal itu dikuatkan dengan adanya 2 buah obat yang ditemukan di dalam kamar kos yang digunakan untuk menyuntik, bukan obat yang mematikan. Ada pemberitaan yang dinyatakan bahwa almarhum adalah mati bunuh diri. Itu nggak benar. Itu harus dipahami supaya mental keluarga ini. Itu menyebabkan almarhum bapaknya depresi hingga meninggal. Oh, yang karena nggak itu ada. ya, nggak ada ya. Karena kenapa saya pastikan nggak ada? Di ruangan beliau waktu ditemukan jenazah itu ada 2 obat. Beliau ini dokter. Ada 2 obat, saya nggak tahu jenis obatnya namanya, teman tadi dijelaskan. Jadi satu obat itu hanya untuk melemaskan, yang menghilangkan rasa sakit. Satu obat itu melemaskan keseluruhan. Jadi kalau orang mau dipakai untuk membius seseorang atau mau bunuh diri, pakai obat itu tidak terasa sakit. Langsung dia tidur dan tahu-tahu dia tidak sadar dan otot jantung berhenti, meninggal. Nah, kalau mau dikatakan bunuh diri, ini almarhum ini seorang dokter yang mengerti tentang obat-obatan. Kenapa nggak pakai yang itu? Selang sehari, polisi kembali memeriksa orang tua, adik, serta sejumlah rekan sejawat Dr. Aulia untuk mendalami hubungan kematian Aulia dengan aktivitasnya selama menjalani PPDS Anestesi di FK Undip. Untuk kemarin itu kita berkaitan dengan tindak lanjut dari pemeriksaan dari ibunda, kemudian kalau ada kaitan dengan Polrestabes itu sangat berkaitan karena ini cerita kronologis kan saling terkait antara kematian dari almarhumah dengan isu perundungan. Dari pihak Kemenkes RI sudah membuka website untuk menerima laporan perundungan, dan juga kita juga dari kepolisian juga menerima juga masukan dan informasi. Kita terbuka. Diharapkan banyak informasi yang masuk itu mempermudah kita untuk melakukan penyelidikan. Sebelumnya, Kemenkes temukan perundungan yang dialami Dr. Aulia dalam bentuk dugaan pungli yang harus disetorkan pada seniornya sebesar 20 hingga 40 juta setiap bulannya. Bullying PPDS itu nomor 1, PPDS-nya dimintain klien seniornya. Yang keempat adalah memang mereka harus kerjanya sampai Kasus kematian tak wajar Dr. Aulia diharapkan bisa mengungkap fenomena gunung es aksi perundungan di dunia pendidikan pencetak dokter. Fakta-fakta hasil investigasi Kemenkes seharusnya bisa menjadi titik awal kepolisian membongkar kasus dugaan perundungan dan pemerasan di PPDS Anestesi FK Undip. Tim Liputan Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Terkait hal ini, saudara, telah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum keluarga Dr. Aulia, Michelle Ahmad, dan juga terhubung lewat telepon Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Saya ke Pak Kabid Humas dulu. Pak Kabid, ini kan sudah hampir 1 bulan ya, genap bahkan mendekati 1 bulan ini Dr. Aulia meninggal, dan sampai dengan saat ini polisi masih belum selesai menyelidiki kasus ini. Apa sebenarnya menjadi kendala di sini? Ya, dari kasus kematian atau meninggalnya almarhumah Dr. Risma ini kita sudah melakukan penyelidikan. Tentunya dari awal kita cukup serius untuk menemukan fakta yang di lapangan. Kita juga bekerjasama dengan tim ahli forensik otopsi untuk memastikan apa sih motivasi kematian dari almarhumah Dr. Risma. Ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan tersebut. Oke. Ini kan juga Kemenkes sudah menyerahkan ya hasil investigasinya bahwa benar ada perundungan di dalamnya, kemudian juga chat dan lain sebagainya sudah diserahkan. Apakah selama ini proses seperti itu tidak berjalan atau tidak menemukan hal-hal yang ditemukan oleh Kemenkes, oleh polisi? Kita semua serius bersama Kemenkes maupun dari pihak Undip pun berkoordinasi dengan kita bagaimana kita
untuk membuka isu perundungan tersebut. Baru beberapa hari yang lalu dari Ibunda almarhumah Dr. Risma sudah melaporkan kepada pihak kepolisian dengan bersama pengacara maupun dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Pada saat setelah selesai laporan baru kita ambil keterangan Ibunda dari beberapa hasil proses tersebut, kita kemudian mengembangkan pemeriksaan lanjutan dengan harapan kasus ini dapat cepat terungkap. Oke, saya ke Pak Misal. Pak Misal, Kemenkes memang sudah melakukan investigasi, sudah menemukan bukti-bukti, bahkan sudah menyerahkannya ke polisi, tapi kemudian dari pihak FK Undip ini kan membantah semua hal itu gitu. Bagaimana pengacara menghadapi ini? Tentu saja untuk meyakinkan bahwa memang proses atau terjadinya perundungan itu benar terjadi. Baik Mbak, kalau dari pihak Undip dia menyangkal, itu kan versi mereka. Dalam dunia hukum ini kan ada bukti dan fakta. Faktanya ada komunikasi, ada 3 handphone milik almarhumah yang sekarang sedang kami bukti-bukti di situ kami sudah serahkan kepada Polda Jateng. Dan saksi-saksi kalau nggak salah sudah ada 11 saksi yang diperiksa. Itu kan oleh mereka. Nah kita tunggu nanti soal mereka menyangkal tuh biar nanti di pengadilan. Atau mereka tinggal patahkan apa-apa yang kita serahkan di kepolisian, silakan gitu kan. Oke. Dan berjalan proses hukumnya. Oke. Itu hak mereka. Kalau dari pengacara dari pihak keluarga ini ada bukti apa saja sih yang dibawa ke polisi? Ada percakapan-percakapan di 3 handphone dan ada beberapa saksi. Sementara itu Mbak. Nah Oke. itu sedang didalami oleh pihak Polda. Dan kita juga baru lapor ini kan baru beberapa hari yang lalu. Gitu kan. Dan bukti-bukti itu baru kami serahkan yang dari kita. Gitu kan. Oke, jadi ada kalau kita rinci ada berapa banyak itu Pak Misal? Kenapa? Gimana Mbak? Iya, kalau tadi kan Anda menyebut ada bukti-bukti percakapan ya, itu ke arah mana sih percakapannya itu? Seperti apa? Ya ke arah bullying, intimidasi, macam-macam. Oke, dan itu dilakukan oleh banyak orang? Ada grup angkatan beliau. Dari grup angkatan terus percakapan dia dengan orang tuanya, dia mengeluh, dia diintimidasi. Dari jam belajarnya juga terbukti kan. Dari mulai jam 3 sampai dia kembali lagi baru pulang ke rumahnya jam 1 hanya untuk mandi dan ganti baju balik lagi. Baik. Itulah penyidikan Undip bahwa almarhum itu meninggal karena sakit. Tapi sakitnya ini kan mereka yang buat. Oke. Baik, jadi sakit itu disebabkan karena bullying yang diterima oleh Aulia. Saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, sejauh ini apakah sudah penyelidikan yang dilakukan polisi itu sudah mengerucut terkait dengan penyebab eksternal kematian dari korban, termasuk juga kan sudah banyak yang diperiksa saksi-saksinya. Mungkin sudah ada calon-calon tersangka atau yang mengarah kepada ini yang menjadi tersangka? Ya, ini kan masih berproses Mbak ya. Jadi berproses, kita tentunya sangat mengandung asas praduga tak bersalah ya. Kita harus hati-hati sekali, dan data-data atau bukti yang sudah diberikan oleh pihak keluarga korban maupun pengacara itu harus kita sinkronkan dengan fakta yang di lapangan. Jadi kalau sudah sinkron baru kita dapat buktikan itu betul. Kemudian selanjutnya tentunya kita saling koordinasi ya dari pihak keluarga, pengacara maupun pihak Undip untuk mengungkap kasus ini. Kita harus betul-betul polisi menunjukkan kompetensinya dan prosedural. Jangan sampai kita gerudak-geruduk untuk menentukan siapa pelaku dari permasalahan tersebut. Sudah mendekatkah? Ya ini masih berproses Mbak ya, berproses. Doakan semua dapat berjalan dengan baik. Demikian Mbak. Oke, saya ke Pak Misal, singkat saja Pak Misal, apa yang kemudian Anda harapkan tentu untuk mengungkap kasus ini lebih dekat, utamanya dari FK Undipnya? Ya, saya berharap dari pihak Undip terbuka, tidak boleh menutup-nutupi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di sana Mbak. Ini perundungan ini harus ditutup Mbak. Kalau sekarang perundungan ini dibiarkan, bagaimana kita bisa mencetak kader-kader dokter-dokter spesialis yang memiliki mental yang baik? Kalau mentalnya dalam proses belajar dirusak dan fatalnya sampai yang saya tangani ini adalah meninggal.
Oke. Jadi kami berharap pihak Undip kooperatif untuk mengungkap. Oke, kooperatif dan terbuka untuk turut mengungkap kasus ini. Terima kasih Pak Misal Ahmad, kuasa hukum dari keluarga Dr. Aulia, dan juga Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto sudah berbagi informasi di Kompas Petang.